Well, halo semua, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Dimas Prakoso. Kali ini kita balik lagi di Ruang Integrasi. Kalau di edisi sebelumnya kita sudah banyak belajar atau banyak tahu tentang paspor ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang temennya paspor. Hal yang selalu berhubungan dengan paspor. Jadi kita kali ini akan membahas tentang visa. Apa sih visa? Nah, visa itu mungkin banyak di antara kita yang menganggapnya, oh visa yang ada di kartu kredit gitu ya. Bukan, jadi bukan visa yang itu ya, bukan visa yang kartu, tapi ini visa yang lain. Nah, visa di sini adalah izin masuk seseorang ke dalam sebuah yurisdiksi suatu negara tertentu. Nah, di visa itu wajib dimiliki oleh seseorang ketika dia akan memasuki sebuah wilayah negara orang lain. Seperti apa visa itu? Ini dia. Ya, inilah salah satu website. Kita akan coba cek di sejumlah website. Jadi masing-masing kedutaan besar di Indonesia itu pasti memberikan website yang akan menginformasikan tentang ragam visa di negaranya. Seperti di Jepang ini, ragam visanya ada kunjungan sementara untuk tujuan keluarga, ada kunjungan sementara untuk mengundang WNI, kemudian ada teman, ada wisata, kemudian ada bisnis, ada bekerja juga. Kemudian di sana ada pembebasan visa bagi pemegang diplomatik kayak gitu. Nah, dari Jepang kita akan beralih ke Jerman. Jadi untuk negara-negara Eropa mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana review yang saya lakukan di video tentang visa Schengen. Kita akan menuju ke Inggris. Inggris ini sedikit berbeda. Inggris dia memiliki kedutaan Inggris, jadi kita bisa melihat ke website kedutaan Inggris seperti yang sekarang teman-teman lihat ini. Ada banyak sekali visa yang harus dipersiapkan atau visa yang bisa dipilih. Jika teman-teman masih bingung, maka teman-teman bisa menggunakan salah satu link ini. Coba klik, teman-teman butuhnya visa yang seperti apa. Nah, kalau Australia ini juga beda lagi. Kalau misal teman-teman bingung, teman-teman bisa diarahkan ke website Home Affairs. Di sini ragam visanya secara umum ada visa kunjungan dan turis, kemudian ada visa belajar atau visa studi, ada visa bekerja, ada visa untuk tinggal di Australia selama atau secara permanen, kemudian ada juga untuk family reunion ya, joint partner or family ini untuk kalau teman-teman terpisah dari keluarga. Terus kalau teman-teman ingin tinggal lebih lama, teman-teman bisa pilih itu. Teman-teman pencari suaka juga teman-teman bisa memilih, ada visanya sendiri. Korea Selatan tampilannya website hanya seperti ini saja. Jadi ini kurang lebih adalah tampilan dari website Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, dan secara umum juga ini dibagi, ada visa diplomatik, pejabat pemerintah, dan juga grup visa yang dilayani di Kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Jakarta. Ya, baik teman-teman, yang namanya visa itu ada banyak banget ragamnya. Masing-masing negara mereka memiliki kebijakan sendiri-sendiri tentang visa. Dan masing-masing negara mereka memiliki ragam dan varian visa yang berbeda-beda. Banyak orang bilang visa Amerika Serikat adalah visa yang paling sulit untuk didapat. Nah, cara untuk kita mengetahui visa Amerika Serikat, kita bisa mengunjungi website Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Kemudian kita bisa memilih menu visa. Kemudian nanti kalau kita masih bingung, baru kita masuk ke laman ini. Jadi di laman yang US Travel Doc ini, di sini semua kebutuhan visa mulai dari visa bekerja, visa bisnis atau visa turis itu dijelaskan. Termasuk ini adalah visa pelajar, di mana ragamnya pun juga dibedakan menjadi F1 visa dan M1 visa ya. Dan ini digunakan oleh para pelajar yang diterima untuk kuliah atau mungkin belajar di Amerika Serikat. Dan juga tentu saja ini untuk mereka yang akan mengikuti program-program vokasi. Nah,
Exchange Visitor Visa ini adalah visa yang digunakan bagi mereka yang mengikuti program-program pertukaran yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Program-program pertukaran Amerika ada banyak sekali untuk orang Indonesia juga. Nah, tidak hanya itu, juga ada visa untuk religious worker. Jadi ini adalah visa untuk para rohaniwan yang ingin bekerja di Amerika atau mereka mendapatkan job untuk bekerja di Amerika. Jika Muslim, mungkin juga para pemuka agama yang kemudian bekerja di Islamic Center yang ada di Amerika. Kemudian demikian pula yang terjadi untuk di agama-agama yang lain. Ada banyak sekali persyaratan yang diberikan untuk para pekerja religious atau religious worker ini ya. Jadi memang harus diikuti. Nah, domestic employee visa ini adalah untuk mereka yang bekerja di bidang-bidang domestik. Bidang-bidang domestik seperti kalau di sini ada nanny, kemudian di sini ada mother's helper, itu mungkin pengasuh ya, kemudian ada tukang kebun seperti itu. Jadi mungkin ini lebih ke visa yang digunakan bagi mereka yang akan bekerja di sektor non formal. Nah, sedangkan visa untuk teman-teman jurnalis dan juga teman-teman media, ini jenis visanya ada sendiri. Ada visa I atau I visa, di mana di visa ini kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas jurnalistik di Amerika dengan memenuhi sejumlah persyaratan seperti yang dicantumkan dalam ustraveldocs.com ini. Dan di sini juga kalau saya baca ada banyak sekali benefit yang bisa didapat oleh teman-teman jurnalis. Nah, secara umum ini adalah ragam visa Amerika berdasarkan tujuan untuk bepergian. Ada visa yang secara spesifik diberikan pada negara-negara tertentu, kemudian untuk tujuan tertentu seperti diplomat juga ada. Bahkan untuk exchange visitor di sini ada visa J, dan visa J dia juga muncul lagi untuk para profesor, akademisi, teacher, kayak gitu. Nah, mengapa para profesor, kemudian akademisi, para guru ini mendapatkan visa tersendiri atau visa J ini? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, mereka ini umumnya akan masuk ke Amerika untuk mengikuti sejumlah program-program pertukaran ke Amerika. Maka dari itu, visa J tadi bisa digunakan. Bahkan kalau kita lihat di sini, para orang yang bekerja di bidang pertunjukan, kemudian atlet, dan para artis itu juga ada ragam visanya sendiri. Hal ini cukup beralasan ketika kita melihat Amerika, mereka memiliki Hollywood ya, dimana di Hollywood ini juga perkembangan dunia kreatif benar-benar sangat pesat di sana. Ini hanya sebagian saja. Ketika kita breakdown yang ada di kolom sebelah kanan, maka di sana akan secara spesifik muncul untuk persyaratan-persyaratan, kemudian segala hal informasi yang kita butuhkan terkait dengan visa tersebut akan muncul di sana. Dan khusus untuk kasus visa Amerika, saya rasa teman-teman harus meluangkan waktu yang lebih panjang untuk bisa membaca apa saja yang dipersyaratkan dalam proses apply visa Amerika. Karena visa Amerika dikenal oleh masyarakat global sebagai salah satu visa yang paling sulit untuk didapatkan. Jadi memang ini membutuhkan ketelitian. Amerika Serikat memang negara yang sangat detail. Dia memiliki banyak varian visa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat yang akan datang berkunjung ke Amerika Serikat. Nah, biasanya untuk mereka yang datang ke Amerika Serikat untuk kebutuhan seperti short course atau mungkin beasiswa belajar singkat, maka biasanya mereka akan menggunakan fasilitas visa J1. Tapi fasilitas ini mungkin akan berbeda-beda ya, jadi jenis visanya juga mungkin akan sangat berbeda-beda tergantung jenis programnya juga. Dan memang di Amerika visa ragamnya banyak banget. Saya aja sampai nggak hafal, tadi kita udah lihat untuk ragam visa. Satu yang pasti nih teman-teman, ketika kita melakukan proses apply visa, maka kita harus pastikan semua dokumen kita sudah lengkap dan benar. Dan pada saat kita melakukan proses pendaftaran visa, biasanya memang akan ada
dimintain dokumen-dokumen tambahan atau dokumen-dokumen pendukung. Itu semua fungsinya untuk mereka membutuhkan dokumen itu sebelum memutuskan apakah kita layak untuk mendapatkan visa dari negara mereka atau tidak gitu. Jadi memang proses pengurusan visa tuh panjang banget. Terus dari segi harga, nggak ada negara yang harganya visa satu sama lain itu sama. Ketika negara A kemudian negara B, maka harga visanya sama. Enggak, biasanya harga visa itu sangat tergantung pada jenis kunjungan yang kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah aktivitas kita di sana, kemudian durasi kita berada di negara tersebut. Dan biasanya untuk pengurusan visa juga negara-negara tersebut meminta kita sudah memiliki kode booking penerbangan pergi pulang atau PP. Jadi ini untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa kita memang ke sana tidak untuk menjadi imigran, tapi kita ke sana memang untuk berkunjung saja. Oke. Nah, semoga informasi tentang visa ini bisa ngasih gambaran ke teman-teman gimana sih pentingnya untuk punya izin tinggal ketika kita bukan punya izin tinggal, tapi punya izin untuk masuk ke yurisdiksi suatu negara. Karena gini teman-teman, ketika kita masuk ke suatu negara tanpa menggunakan visa yang sah, atau mungkin kita ke sana mau ngapain visanya pakai apa, itu nanti akan berpotensi untuk membahayakan diri kita sendiri. Dan pada saat situasi kita berbahaya, maka negara pun akan kesulitan untuk melakukan perlindungan pada kita. So, be smart traveler. Kalau teman-teman menjadi seorang traveler, maka gunakan visa turis. Ketika teman-teman bisnis, maka teman-teman bisa menggunakan bisnis. Nah, ketika teman-teman akan bekerja di suatu negara, make sure bahwa visa teman-teman adalah visa bekerja. Dan pastikan bahwa visa itu sudah didapat, dan jangan percaya sama pihak manapun yang dia bilang bahwa nggak apa-apa kok pakai visa turis aja bekerja gitu. Karena itu nanti cilaka 12 itu nanti kalau misalkan ketahuan atau apa, dan nanti hidup teman-teman juga nggak akan tenang. Jadi lebih baik ikuti aturan yang berlaku agar sama-sama aman. Thank you, thanks for watching. Semoga sharing saya pada kesempatan kali ini bisa ngasih inspirasi ke teman-teman. See you on the next video dan sampai jumpa.